Apakah Anda merasa bahwa Anda belum cukup sukses? Apakah Anda ngerasa masih ada hal yang, gimana ya, menghambat gitu? Jangan khawatir. Masalahnya mungkin bukanlah pada apa yang Anda lakukan, tapi sikap Anda. Jadi, yuk kita cermati bersama dan tentukan apakah sikap-sikap ini ada dalam diri Anda. Jika ya, rileks saja. Kita akan bicara tentang gimana sih cara ngubahnya dan ngebahas 10 sikap kepemimpinan yang biasanya dimiliki oleh pengusaha sukses. Ready? Let's go! Nomor 1, self-awareness. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, kenapa sih Mark Zuckerberg bisa ngebawa Facebook tuh jadi platform media sosial paling gede di dunia ini? Dan salah satu alasannya adalah karena ia punya kesadaran diri yang tinggi. Mark Zuckerberg pernah berkata, saya pikir banyak orang meremehkan betapa pentingnya menjadi pengertian tentang apa yang Anda kerjakan dan apa yang ingin Anda capai. Contoh sederhananya apa? Gini, jika Anda seorang penulis, Anda harus menyadari bahwa Anda mungkin bagus dalam menulis fiksi, tetapi mungkin kurang ahli ya dalam menulis puisi. Kesadaran ini bisa membantu Anda loh untuk fokus pada apa yang Anda bisa dan ngembangin keahlian Anda di area tersebut sekaligus bekerja pada kelemahan Anda. Nah, seorang pengusaha sukses seperti Mark Zuckerberg bukan hanya fokus pada apa yang sudah ia kuasain, tetapi juga terus belajar dan adaptasi untuk mengisi celah di tempat ia kurang berpengalaman. Gitu guys. Hal kedua, nggak takut kritik. Setiap kali Anda mendapat kritik, apa sih yang biasanya Anda lakukan? Coba dipikir deh, apakah disimpan dalam hati dan juga merasa tertekan, atau melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang? Pilihan kedua, ini yang biasa dipilih oleh para pengusaha sukses. Bayangin deh kalau Steve Jobs, pendiri Apple, itu nyerah dan merasa putus asa saat pertama kali mendapat kritik. Karena dia gagal meluncurkan produk Apple pertama. Kita mungkin nggak bakal ngelihat iPhone atau nggak bakal ngelihat MacBook di tangan kita hari ini. Pada kenyataannya, ia melihat kritik sebagai feedback atau umpan balik yang berharga untuk terus mengembangkan dan memperbaiki produknya. Hal ketiga guys, empati. Perasaan. Kepemimpinan bukan hanya tentang ngasih perintah atau merintah gitu loh. Tetapi juga tentang memahamin dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Richard Branson, pendiri Virgin Group, adalah salah satu contoh pemimpin yang menunjukkan empati. Dia itu keren banget empatinya. Ia percaya bahwa keberhasilan bisnisnya bukan hanya berasal dari strategi atau dari inovasi, tapi juga dari cara gimana sih memperlakukan karyawan dengan baik. Ia selalu berusaha memahami kebutuhan dan perasaan karyawan, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan kalau positif ya pasti produktif dong. Jadi jika Anda ingin sukses, jangan hanya fokus pada apa yang Anda inginkan, tetapi juga coba deh untuk memahami dan merespon apa yang diinginkan dan dirasakan oleh orang lain. Punya empati guys. Hal keempat, jujur dan transparan. Pengusaha sukses menghargai kejujuran dan transparansi. Bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam tindakan. Misalnya Warren Buffett ya, CEO dari Berkshire Hathaway. Dia dikenal sebagai apa? Transparansinya dalam komunikasi dengan para pemegang saham. Dia nggak pernah mengecilkan atau membesarkan kegagalan atau kesuksesan perusahaan. Alih-alih, ia memberikan gambaran yang jujur dan tepat tentang situasi yang dihadapi perusahaan. Dengan cara ini, ia bisa ngebangun kepercayaan dan loyalitas yang mendalam dari para pemegang saham. Ini nih bukti bahwa kejujuran dan transparansi bisa ngebawa Anda jauh dalam perjalanan kalau Anda pengen sukses. Hal kelima guys, terbuka terhadap perbedaan. Pernah nggak Anda mendengar kata-kata, perbedaan membuat kita lebih kuat? Perbedaan perspektif dan pendekatan tidak hanya membuat kita lebih kuat, tapi juga membantu kita untuk tetap inovatif dan kreatif. Elon Musk contohnya, CEO Tesla dan SpaceX, dikenal karena berani banget dalam merangkul ide-ide baru dan berbeda. Dari membangun mobil listrik hingga merencanakan visi ke Mars, ia selalu buka diri untuk tantangan baru dan menyerap perspektif baru. Jadi, kalau Anda mau sukses, nggak usah takut sama perbedaan. Bahkan jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Hal keenam, integritas. Integritas itu adalah nilai penting dalam bisnis dan juga dalam kehidupan. Kalau Anda lihat ke belakang, kita bisa ngelihat banyak contoh di mana integritas itu membuat segala sesuatu yang berbeda. Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, selalu menegaskan penting banget integritas dalam setiap aspek di bisnisnya. Dia pernah bilang, integritas adalah pondasi kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dan perekat yang memungkinkan bisnis kita itu berfungsi. Ingat loh, bahwa sukses tanpa integritas hanyalah kegagalan yang tertunda. Jadi, apapun yang Anda lakukan,
Ingat, jangan pernah korbankan integritas Anda. Hal ketujuh guys, berpikir visioner. Menjadi visioner bukanlah tentang melihat apa yang Anda lihat di depan mata Anda saat ini, tapi juga ngelihat apa yang bisa Anda capai di masa depan. Contohnya, Jeff Bezos, pendiri Amazon. Ketika ia mulai Amazon di garasi rumahnya, dia sudah melihat masa depan di mana belanja online akan jadi hal yang biasa. Dengan visi ini, ia mampu merencanakan dan memandu perusahaan melalui pertumbuhan yang eksponensial dan berbagai tantangan dapat dihadapi dengan dia. Membuat strategi dan mencapai strategi untuk mencapainya sangat penting. Karena tanpa visi yang jelas, mungkin aja kita bisa tersesat di tengah perjalanan. Jadi, harus juga punya visi yang jelas. Kedelapan, punya self-esteem yang tinggi. Harga diri, self-esteem tinggi, itu kunci untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang udah pasti ketemu di jalan. Oprah Winfrey, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, itu adalah sebuah contoh. Menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak rintangan di awal karirnya, tapi dia tetap yakin dalam dirinya sendiri dan juga akan kemampuannya meraih kesuksesan. Jadi kalau Anda yakin Anda merasa layak untuk menerima hal-hal baik dalam hidup, Anda akan lebih percaya diri dan juga pastinya lebih termotivasi dalam mencapai tujuan Anda. Kesembilan, gak kalah penting adalah komunikasi yang baik. Anda bisa punya ide yang baik, punya ide yang hebat, tetapi kalau Anda nggak bisa nyampein dengan baik, ide itu percuma aja. Seorang pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi timnya. Dan ini dimulai dengan komunikasi yang efektif. Satya Nadella, contohnya, CEO Microsoft, dikenal karena gaya komunikasinya yang jelas dan inspirasional. Dia berusaha untuk menciptakan budaya di mana setiap anggota tim merasa didengarkan dan dihargai. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan tim Anda. Dan bukan itu juga, Anda juga bisa mendorong mereka untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Ke-10 guys, nggak kalah penting Anda harus berpikir kritis. Sebagai pengusaha, Anda akan dihadapkan pada banyak tantangan dan harus buat banyak keputusan. Pemikiran kritis adalah kunci untuk menavigasi melalui tantangan ini dan ngebuat keputusan yang tepat. Larry Page, pendiri Google, dikenal karena sangat-sangat kritis dalam pemikirannya. Dia nggak hanya menerima status quo, tapi juga selalu mencari cara untuk meningkatkan dan inovatif. Dengan pemikiran kritis, dia akan dapat mengidentifikasikan solusi untuk masalah yang sulit dan mengambil keputusan yang berinformasi dan efektif. Terakhir nih guys, Steve Jobs, pendiri Apple, pernah mengatakan, inovasi berbeda dengan penemuan. Anda harus bersedia menjadi bijaksana, mencari solusi dan nggak takut gagal. Jadi jika Anda merasa belum pantas sukses, coba deh untuk introspeksi diri. Coba deh perbaiki sikap Anda. Ingat ya, kita semua punya potensi untuk menjadi sukses. Terus belajar, terus berkembang, terus bergerak maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan semoga sukses selalu menyertai Anda. Saya Coach Didi Chandra, salam miliarder.